Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian melihat video betapa pentingnya kita mempelajari persamaan kuadrat, kali ini kita akan mempelajari persamaan kuadrat secara mendalam ya. Jadi dalam video ini nantinya kalian akan belajar tentang bagaimana menentukan bentuk umum persamaan kuadrat, menentukan akar-akar persamaan kuadrat, menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat, menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, menyusun persamaan kuadrat, menerapkan persamaan kuadrat, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan persamaan kuadrat dengan tepat dan benar. Oke, apa sih persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat adalah persamaan dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2 dengan variabel yang sama. Diingat bahwa pangkat tertingginya itu hanya 2 dan variabelnya itu sama atau variabelnya 1 nanti. Bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a tidak boleh sama dengan 0, a, b, c anggota bilangan real. Kenapa sih di sini ada a tidak boleh sama dengan 0? Jika a-nya itu 0, maka 0 kali x 0 plus bx plus c. Nah, nantinya kan hanya 3bx plus c. Nanti di sini tidak ada pangkat 2-nya. Jadi nanti tidak persamaan kuadrat melainkan persamaan linier. Contohnya 2x pangkat 2 plus 4x min 1 sama dengan 0. A-nya adalah 2, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah negatif 1. Nah, 2, 4 sama negatif 1 ini merupakan koefisien, sedangkan X ini adalah variabel. Kita lihat di sini bahwa pangkat tertinggi dari persamaan ini adalah 2 dan variabelnya itu X. Sedangkan koefisiennya yaitu 2, 4 sama negatif 1. Persamaan yang kedua yaitu x kuadrat plus 3x sama dengan 0. Kita tahu A-nya adalah 1, terus B-nya adalah 3, dan C-nya karena tidak tertulis di sini maka C-nya adalah 0. Kemudian 2x kuadrat min 9 sama dengan 0. Kita tahu di sini bahwa A-nya, saya ketik ya, di sini bukan 1, seharusnya adalah 2. A-nya di sini adalah 2, B-nya tidak ada berarti tidak tertulis, berarti B-nya adalah 0, dan C-nya yaitu negatif 9. Manakah sih yang termasuk persamaan kuadrat? Kita cek satu-satu ya. X kuadrat plus 3 sama dengan 0. Ya betul, ini adalah persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya adalah 2 dan variabelnya hanya 1 yaitu X. Kemudian X kuadrat plus Y kuadrat plus 3 sama dengan 0. Bukan, ini bukan persamaan kuadrat karena di sini ada 2 variabel yaitu X dan Y. Kalau 2x kuadrat min 9x sama dengan 0, betul, ini adalah persamaan kuadrat karena di sini variabelnya hanya 1 dan pangkat tertingginya adalah 2. Kemudian 4x plus y sama dengan 3. Bukan, karena di sini pangkatnya hanya 1 dan variabelnya juga ada 2 yaitu x dan y. Kemudian x kuadrat min 5x sama dengan 6. Betul, ini termasuk persamaan kuadrat. Meskipun bentuknya tidak sama dengan bentuk umumnya, tetapi jika dirubah ini bisa menjadi persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat min 5x, 6-nya pindah ruas menjadi min 6 sama dengan 0. Ini pangkatnya tertinggi adalah 2 dan variabelnya adalah 1. Kita lanjut, bagaimana sih cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat? Ada 3 cara, yaitu faktorisasi, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Yang pertama faktorisasi. Kita langsung ke contoh saja ya. Carilah akar-akar persamaan dari 3x kuadrat plus 2x min 5 sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita lihat tahap-tahapnya. Yang pertama, kita cari dua bilangan, misalkan x1 dan x2 yang memenuhi syarat sebagai berikut. Kita cari dua bilangan ya, jika hasil kalinya adalah sama dengan A kali C. Kita tahu tadi kan yang mana yang A, yang mana yang B, yang mana yang C. Nah, jika kita cari,
Kita cari dua bilangan yang kita kalikan itu hasilnya akan A kali C. Nah, A-nya itu 3, B-nya itu 2, dan C-nya adalah negatif 5. Dua bilangan yang dikalikan hasilnya A kali C. A kali C berarti 3 kali negatif 5 sama dengan negatif 15. Dan jumlahnya adalah sama dengan B. Jumlahnya itu sama dengan 2. Dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya negatif 15 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 2. Nah, bilangan tersebut adalah negatif 3 dan 5. Kemudian langkah selanjutnya, faktorkan bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 menjadi AX plus X1 dikali AX plus X2 per A sama dengan 0. Kita tahu di sini A-nya tadi adalah 3. Berarti 3X plus X1-nya tadi 5. Kemudian AX 3X, X2-nya adalah min 3. Jadi 5 sama min 3 tadi adalah dua bilangan tadi loh yang udah saya sebutin per A, yaitu A-nya 3 sama dengan 0. Kemudian caranya bagaimana untuk menyederhanakan ini? Nah, caranya langsung kita ambil 3X plus 5, karena 3-nya kemana? Nah, 3 kali 0 ini kan nanti hasilnya adalah 0. Jadi, 3X plus 5 sama dengan 0. Bukan 3X plus 5 per 3 sama dengan 3, bukan ya? Karena 3 kali 0 adalah 0. 3X plus 5 sama dengan 0. 3X sama dengan 5-nya pindah ruas menjadi negatif 5. Maka X sama dengan negatif 5 per 3. Atau 3X min 3 sama dengan 0. 3X sama dengan negatif 3 pindah ruas menjadi 3, sehingga X-nya didapatkan 1. Jadi, akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 5 per 3 dan 1. Selanjutnya, kita mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan cara yang kedua, yaitu melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Langsung ke contoh ya. Carilah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 6X min 16 sama dengan 0 dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Kita lihat step by stepnya. Yang pertama, pastikan koefisien X kuadrat itu adalah 1. Jika belum, bagi dengan bilangan yang sesuai. Nah, kita pastikan dulu koefisien X kuadrat itu adalah 1. Di sini udah 1 belum? Udah. Berarti kita lanjut ke tahap yang kedua. Ubah persamaan menjadi AX kuadrat plus BX sama dengan min C. Kita ubah terlebih dahulu sehingga menjadi X kuadrat min 6X sama dengan min C. C-nya di sini kan min 16. Pindah ruas ke sini menjadi 16. Langkah selanjutnya adalah tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Ruas kiri sama kanan ini kita tambahkan dengan setengah kuadratnya, kuadrat dari setengah koefisien X. Koefisien X-nya berapa? Koefisien X-nya adalah B. B itu min 6. Nah, kuadrat dari setengah min 6. Ruas kiri sama ruas kanan ya. Setengah kali min 6 yaitu min 3. Berarti X kuadrat min 6X plus min 3 kuadrat sama dengan 16 plus min 3 kuadrat. Kita sederhanakan. Langkah selanjutnya yaitu buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan disederhanakan. Nah, ini ruas kiri tadi setelah kita hitung, min 3 kuadrat hasilnya 9, di sini juga 9. Nah, kita buat menjadi kuadrat sempurna, persamaan X kuadrat min 6X plus 9 itu bisa kita tulis menjadi X min 3 kuadrat sama dengan 16 plus 9, 25. X min 3 sama dengan akar 25. Karena di sini kuadrat, maka di sini menjadi akar. Sehingga
X min 3 sama dengan plus minus 5. Sehingga X1-nya adalah 5 plus 3. Min 3 pindah ke sini menjadi plus, atau X2-nya yaitu min 5 plus 3. Ini yang pertama adalah plus, 5-nya positif, dan yang kedua adalah 5-nya negatif. Sehingga kita dapatkan X1-nya adalah 8 dan X2-nya adalah negatif 2. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 2 dan 8. Cara yang ketiga yaitu menggunakan rumus ABC. Nah, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka rumusnya untuk mencari X1 dan X2-nya itu yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Langsung ke contoh, carilah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 2X min 24 sama dengan 0. Kita tahu bahwa A-nya di sini adalah 1, B-nya negatif 2, dan C-nya adalah negatif 24. Kita substitusikan ke dalam rumus sehingga menjadi min 2 plus minus akar min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 24 per 2 kali 1. Min 2 sehingga menjadi 2 plus minus min 2 kuadrat itu 4 dan negatif 4 dikali 1 dikali negatif 24 hasilnya adalah 96 per 2 kali 1, 2 ya nanti. Berarti X1-nya adalah 2 plus 4 tambah 96 hasilnya 100. Akar 100 itu 10 sehingga X1, X yang pertama adalah positif sehingga 2 plus 10 per 2 dan X2 itu adalah yang negatif sehingga 2 min 10 per 2. Hasilnya adalah 2 plus 10 bagi 2, 12 bagi 2 hasilnya adalah 6, 2 min 10 yaitu min 8 dibagi 2 hasilnya negatif 4. Sehingga penyelesaiannya adalah negatif 4 dan 6. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Kalau kita tadi udah mengetahui bagaimana cara mencari akar-akarnya, sekarang kita belajar jenis-jenis akarnya. Nah, jenis-jenis akar itu ditentukan bergantung pada nilai diskriminan. Dengan rumusnya diskriminannya adalah D sama dengan B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Nah, di sini macam-macam diskriminannya. Jika hasil diskriminannya adalah lebih dari 0, maka jenis akar persamaan kuadratnya itu mempunyai dua akar real yang berbeda. Jika diskriminannya hasilnya adalah sama dengan 0, maka mempunyai dua akar real yang sama. Dan jika diskriminannya adalah kurang dari 0, maka mempunyai akar yang tidak real atau imajiner. Kita langsung ke contoh. Selidiki jenis akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus X plus 3 sama dengan 0 tanpa mencari akarnya terlebih dahulu. Jadi langsung kita tentukan jenisnya apa. Tadi jenisnya ada 3 ya. Nah, A-nya adalah 1, B-nya adalah 1, dan C-nya adalah 3. Kita substitusikan ke dalam rumus. B-nya 1 kuadrat min 4 dikali A, yaitu dikali 1, dikali C, yaitu dikali 3. Sehingga 1 kuadrat hasilnya 1, 4 kali 1 kali 3, yaitu 12. 1 min 12, min 11. Min 11 itu, ya betul, min 11 itu kurang dari 0. Sehingga persamaan X kuadrat plus X plus 3 sama dengan 0, itu mempunyai akar yang tidak real atau imajiner, atau tadi yang merupakan jenis yang ketiga. Rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Kan tadi udah tahu akar persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita
belajar rumus jumlah dan hasil kalinya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka akar-akarnya itu jika dijumlahkan bisa dicari dengan cara min B per A. Jika dikalikan menggunakan cara C per A, tanpa kita mengetahui terlebih dahulu akar-akarnya. Contohnya, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X min 1 sama dengan 0, tentukan X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Nah, kita kan di sini belum tahu X1-nya berapa, X2-nya berapa. Bisa kita langsung menggunakan rumus ini tanpa mencari menggunakan 3 cara tadi loh, yang bisa faktorisasi, melengkapan kuadrat sempurna, atau rumus ABC. Kita harus menggunakan cara ini saja untuk mencari X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Caranya, kita rinci terlebih dahulu, yaitu A-nya 1, B-nya 4, dan C-nya negatif 1. Nah, bentuk dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu bisa kita tuliskan menjadi seperti ini, yaitu X1 plus X2 kuadrat min 2X1 dikali X2. Jika dijabarkan ini menjadi X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus 2X1 X2. Nah, 2X1 X2 dikurangi 2X1 X2 kan nanti hasilnya 0 dan akan menjadi kembali ke bentuk ini. Nah, kita substitusikan X1 plus X2 itu rumusnya min B per A. Kita tahu bahwa min B per A, min B yaitu min 4 per A per 1, hasilnya adalah min 4. Min 4 kuadrat min 2 kali X1 kali X2. X1 kali X2 itu rumusnya C per A. C-nya negatif 1, A-nya adalah 1. Negatif 1 per 1, hasilnya adalah negatif 1. Sehingga min 4 kuadrat itu hasilnya 16. Min 2 dikali min 1 adalah 2. Sehingga X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu hasilnya 18. Nah, kita ke tahap menerapkan persamaan kuadrat. Biar ilmunya terpakai, maka harus diterapkan. Nah, yang pertama, menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Jika X1 dan X2 itu akar-akar persamaan kuadrat, nah tadi kita udah cari bagaimana cara menentukan akar-akarnya, maka kalau disuruh untuk menyusun persamaan kuadratnya adalah bisa dengan 2 cara. Yang pertama, menggunakan rumus perkalian faktor dan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi. Nah, di sini menggunakan rumus faktor. Nanti X1 sama X2-nya tinggal dimasukkan ke rumus ini. Atau yang cara kedua, menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. X kuadrat min X1 plus X2 dikali X plus X1 kali X2. Kalau kalian masih ingat tentang cara mencari akar persamaan kuadrat menggunakan faktorisasi, kalian masih ingat bahwa caranya adalah mencari 2 bilangan. Jika dikalikan itu hasilnya adalah ini, dan jika dijumlahkan hasilnya ini. Kita langsung ke contoh. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah min 8 dan 3. Misalkan X1 adalah min 8 dan X2-nya adalah 3. Kita coba cari yang pertama terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus perkalian faktor. Kita substitusikan X1 dan X2-nya, sehingga menjadi X min, X1-nya adalah negatif 8, X min, X2-nya adalah 3. Sehingga menjadi X plus 8 dikali X min 3 sama dengan 0. Jika kita kalikan, akan menjadi X kuadrat min 3X, yaitu X dikali min 3, min 3X,
8 dikali X, 8X, 8 dikali min 3, min 24 sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi menjadi X kuadrat min 3X plus 8X hasilnya 5X min 24 sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Nah, persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min X1 plus X2 dikali X plus X1 dikali X2 sama dengan 0. X kuadrat X1 ditambah X2, X1-nya negatif 8, X2-nya 3, negatif 8 tambah 3, negatif 5, ditambah X1 dikali X2, min 8 kali 3 itu negatif 24. Sehingga kita sederhanakan menjadi X kuadrat min menjadi plus 5X plus min 24 menjadi min 24 sama dengan 0. Jadi untuk cara yang pertama tadi sama cara yang kedua hasilnya adalah sama. Kemudian menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain. Maksudnya jika diketahui akar-akar persamaan kuadrat yang lain, bagaimana sih cara menyusun persamaan kuadrat yang baru? Langsung ke contoh, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 8X plus 2 sama dengan 0. Nah, kita disuruh untuk menyusun persamaan kuadrat baru, persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu 5 lebihnya dari akar-akar ini. Berarti tahap pertama adalah kita mencari akar-akar ini terlebih dahulu. Kita ketahui A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 8, dan C-nya adalah 2. Langsung kita menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Jika X1 ditambah X2, rumusnya adalah min B per A, yaitu min 8 per 1 sama dengan 8, dan X1 dikali X2 yaitu C per A 2 per 1, itu hasilnya adalah 2. Berarti untuk menyusunnya kita menggunakan cara yang kedua, cara yang menggunakan hasil dan jumlah akar. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat baru yang akan dicari itu adalah alfa dan beta, maka alfanya itu X1 plus 5. Kenapa di sini ada plus 5? Karena di soalnya adalah akarnya 5 lebihnya. Kemudian dan betanya itu X2 plus 5. Jadi kita mencari alfa sama beta. Kita gunakan alfa sama beta ini untuk mencari persamaan kuadrat yang baru. Nah, masih sama, yaitu kalau tadi kan X1 plus X2, nah yang baru ini yang menggunakan alfa plus beta, kita substitusikan menjadi alfa plus beta itu sama dengan X1 plus 5 ditambah X2 plus 5, sehingga alfa plus betanya itu X1 plus X2 plus 10. Kita substitusikan X1 sama X2-nya. X1 sama X2-nya itu 8. 8 plus 10, 18. Kemudian kita cari yang perkaliannya alfa kali beta. X1 ditambah 5 dikali X2 tambah 5. Kita jabarkan menjadi X1 kali X2, X1 kali X2, kemudian X1 kali 5, 5X1, 5 kali X2, 5X2, 5 kali 5, 25. Sehingga menjadi X1, X2 plus 5 kali, ini kita faktorkan karena di sini ada 5, di sini ada 5, sehingga difaktorkan menjadi 5 dikali X1 plus X2 plus 5 kali 5, 25. Kita tahu bahwa X1 sama X1 dikali X2 itu hasilnya adalah 2 ditambah 5 dikali X1 plus X2. X1 plus X2 itu hasilnya 8, sehingga 5 dikali 8 ditambah 25, 2
tambah 40 ditambah 25 sama dengan 67. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah kita menggunakan yang cara kedua tadi, menyusun persamaan kuadrat menggunakan cara yang kedua, yaitu rumusnya x kuadrat min alfa plus beta dikali x plus alfa kali beta sama dengan 0. Kita substitusikan ya, sehingga menjadi x kuadrat min alfa plus betanya adalah 18, sehingga menjadi 18x plus alfa kali beta, alfa kali betanya adalah 67, plus 67 sama dengan 0. Sekarang kita ke tahap aplikasinya, aplikasi ke dalam kehidupan. Contohnya, sejumlah siswa patungan untuk membeli alat praktikum seharga 612.000. Setelah masing-masing membayar dengan jumlah yang sama, nah kita belum tahu sejumlah siswa ini berapa. Dia itu patungan beli alat praktikum harganya 612.000. Kemudian setelah mereka membayar dengan jumlah yang sama, itu ada 3 temannya yang ingin bergabung. Jika ketiga temannya ikut bergabung, masing-masing akan membayar 34.000 kurangnya dari yang telah mereka bayar. Tentukan jumlah siswa yang berencana akan membeli alat praktikum tersebut. Penyelesaiannya, kita misalkan saja jumlah siswanya itu kita belum tahu, yaitu misalkan X. Jadi, jika ada alat praktikum seharga 612.000, maka masing-masing orang itu akan membayar 612.000 dibagi sejumlah orang tadi, yaitu dibagi dengan X. Kemudian ada 3 teman yang menyusul untuk bergabung, sehingga masing-masing siswa membayar 612.000 dibagi X plus 3. Karena di sini ada tambahan orang lagi, yaitu 3 teman. Nah, selisih pembayaran itu sama dengan pembayaran mula-mula dikurangi pembayaran setelah temannya. Jadi jika ketiga temannya ikut bergabung, masing-masing akan membayar 34.000 kurangnya. 34.000 kurangnya itu sama dengan selisih pembayaran. Sehingga kita substitusikan menjadi, nah 34.000 dikurangi 612.000 per X. Harga alat praktikum sebelum ada 3 orang tadi dikurangi 612.000 per X plus 3 setelah 3 teman tadi bergabung. Sehingga kita sederhanakan, ini masing-masing ruas dibagi dengan 34.000, sehingga ruas kiri menjadi 1, ruas kanan menjadi 18 per X min 18 per X plus 3. Kita samakan penyebutnya, sehingga menjadi 18 dikali X plus 3 min 18X per X dikali X plus 3. Kita kali silang, 1 dikali X plus 3 menjadi X plus 3 sama dengan 18 dikali X plus 3 min 18X. Kita jabarkan menjadi X dikali X kuadrat, X dikali 3, 3X sama dengan 18 dikali X, 18X, 18 dikali 3, 54 min 18X. Sehingga menjadi X kuadrat plus 3X min 54 sama dengan 0. Kenapa di sini hilang? 18X min 18X hasilnya 0. Yang 54 ini pindah ruas ke kiri, sehingga yang asalnya positif menjadi negatif. Kita jabarkan, kita menggunakan faktorisasi ya, berarti X plus 9 dikali X min 6 sama dengan 0. Dua angka yang jika dijumlahkan itu hasilnya adalah 3, jika dikalikan hasilnya adalah
negatif 54. Sehingga X1-nya itu negatif 9 dan X2-nya adalah 6. Jadi sebelum temannya 3 tadi bergabung, itu jumlahnya ada 6 siswa yang telah patungan untuk membeli alat praktikum tersebut. Yeay, terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya.